Baik, kita lanjutkan materi kita, kelanjutan teorema 2.2, yaitu teorema 2.3 di buku halaman 35. Yang bunyi teoremanya, jika A elemen himpunan bilangan real, maka yang pertama, negatif 1 dikali A sama dengan negatif A. Oke, kita akan membuktikan teorema 2.3a yang mana pernyataan ini jika kita cari P-nya atau pernyataan P-nya itu adalah P A elemen himpunan bilangan real. Yang ini kita jadikan yang ditanya. Kemudian pernyataan Q-nya negatif 1 kali A itu sama dengan negatif A. Oke, yang di atas yang diketahui, yang di bawah yang ditanya. Oke, berarti kita punya A elemen himpunan bilangan real. Semua sifat aljabar dari A1 sampai distributif merupakan sesuatu yang boleh kita gunakan, dan teorema-teorema sebelumnya juga dapat kita gunakan, yaitu teorema 2.1 dan teorema 2.2. Kemudian yang ditanya adalah buktikan negatif 1 kali A itu nanti nilainya sama dengan negatif A. Oke. Cara membuktikannya dengan metode langsung, berarti kita harus menggunakan A elemen bilangan real dan nantinya akan membuktikan negatif 1 kali A sama dengan negatif A. Saya ambil ruas kiri dari yang ditanya, yaitu negatif 1 kali A pada saat saya tambahkan dengan A. Oke, kita jabarkan menjadi negatif 1 kali A. A itu sendiri boleh kita ganti menjadi 1 dikali A. Ini diperbolehkan karena didukung oleh sifat M3. Yang mana, ingat kembali, 1 kali A itu sama dengan A. Oke, ruas kanan sama-sama mengandung A, kita keluarkan A-nya menjadi A kali negatif 1 ditambah 1 didukung oleh sifat distributif. Oke, kita lanjutkan lagi. A negatif 1 ditambah 1 itu hasilnya adalah 0. Didukung oleh negatif 1 ditambah 1 itu dari negatif 1 ditambah 1 berarti kita lihat ini dari sifat M4, yang mana sifat M4 itu kita tahu bahwa A ditambah negatif A sama dengan 0. Sekarang A-nya adalah 1, berarti 1 ditambah negatif 1, yang mana negatif 1 ini bisa dikatakan sebagai inverse penjumlahan dari 1, itu hasilnya 0. Oke, dapatlah kita bentuk A dikali 0. A kali 0 sudah kita buktikan tadi di teorema 2.1c, yang mana A kali 0 itu sama dengan 0. Ini datang dari teorema 2.1c. Nah, seperti yang di awal saya katakan, kita boleh menggunakan sifat aljabar
atau teorema-teorema sebelumnya untuk membuktikan teorema kelanjutannya. Yang mana di sini kita sudah tahu bahwa teorema ini mempertegaskan bahwa ada suatu bilangan real A yang mau dibuktikan adalah negatif 1 kali A sama dengan negatif A. Oke. Ya, sehingga dapatlah kita bentuk bahwa negatif 1 dikali A ditambah A itu sama dengan 0. Oke, bentuk ini mengingatkan kita pada sifat A4. Yang mana berdasarkan sifat A4, kita ulangi apa sifat A4? Negatif A ditambah A sama dengan 0. Nah, sehingga dari apa yang kita dapat? Yang kita dapat tadi adalah dari yang diperoleh negatif 1 dikali A ditambah A sama dengan 0. Kesamaan ini memiliki kemiripan, yang mana kesamaan di atas itu negatif A ditambah A sama dengan 0, yang kesamaan di bawah negatif 1 kali A ditambah A. Sehingga dapat kita simpulkan negatif A itu sama dengan negatif 1 dikali A, atau kita tulis balik, negatif 1 dikali A sama dengan negatif A. Ini menjadi tujuan yang kita ingin buktikan, yang mana ternyata bentuk dari negatif 1 kali A itu sama dengan negatif A. Oke, terbukti. Untuk yang pertama, jika A elemen himpunan bilangan real, maka negatif 1 dikali A sama dengan negatif A. Oke. Kita lihat yang kedua. Yang B-nya yaitu negatif dari negatif A sama dengan A. Sesungguhnya bentuk ini sering kita gunakan dalam proses aljabar pada saat kita belajar matematika di sekolah. Yang mana kalau negatif kali negatif A itu pasti kita tulis sama dengan A. Sekarang apakah ini benar? Akan kita buktikan, yang mana yang diketahui itu kita anggap jadi P adalah A elemen himpunan bilangan real. Yang Q yang ditanya itu adalah buktikan negatif dari negatif A sama dengan A. Oke. Pembuktiannya kita gunakan sifat A4. Berdasarkan sifat A4, apa sifat A4? Bahwa untuk setiap A elemen himpunan bilangan real berlaku A ditambah negatif A sama dengan 0. Oke. Dari sifat A4 ini kita perluas. Dari sifat A4, artinya kalau A-nya saya ganti dengan negatif A, berarti untuk setiap negatif A elemen himpunan bilangan real berlaku. Ini tadi A elemen himpunan bilangan real berlaku A ditambah negatif A sama dengan 0. Sekarang A ini saya ganti dengan negatif A, maka bentuk yang ini menjadi negatif A ditambah negatif dari bilangan itu, yaitu negatif A sama dengan 0. Oke.
Kemudian kembali lagi ke sifat A4 yang pertama. Sifat A4 ini mempunyai dua bentuk, yaitu atau negatif A ditambah A, boleh saja sesuai sifat A4, yaitu sama dengan 0. Oke, dari kesamaan itu negatif A ditambah A sama dengan 0, dan negatif A ditambah negatif dari negatif A juga sama dengan 0, maka diperoleh ternyata dua kesamaan ini memiliki kemiripan, yaitu ini ada negatif A, ini juga ada negatif A, ini 0, ini juga ada 0. Maka A ini sendiri sama dengan negatif dari negatif A. Atau ditulis negatif dari negatif A sama dengan A. Oke, ini menjadi tujuan kita, yaitu Q, yang mana negatif dari negatif A sama dengan A. Terbukti jika A elemen himpunan bilangan real, maka negatif dari negatif A sama dengan A. Oke, untuk yang C, jika A elemen himpunan bilangan real, maka negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 1. Ini akan saya jadikan latihan untuk melanjutkan teorema 2.3. Oke, kita lanjutkan teorema 2.4. Di buku halaman 36, yang mana bunyi teorema ini adalah, misalkan A, B, C elemen himpunan bilangan real. Yang pertama, jika A tidak sama dengan 0, maka 1 per A tidak sama dengan 0, dan 1 dibagi 1 per A sama dengan A. Oke, jika kita lihat teorema 2.4a ini, yang ditanyanya ada dua, yaitu 1 per A tidak sama dengan 0 dan 1 per 1 per A sama dengan A. Oke, kita akan membuktikan. Kita punya P, atau pernyataan P-nya A tidak sama dengan 0. Pernyataan Q-nya ada dua, 1 per A tidak sama dengan 0 dan 1 per 1 per A sama dengan A. Jika kita membuktikan teorema ini dengan metode langsung, untuk P yang kita punya A tidak sama dengan 0 menghasilkan 1 per A tidak sama dengan 0 ini, dari sifat-sifat sebelumnya atau teorema sebelumnya tidak ada sifat atau teorema yang mendukung menghasilkan nanti 1 per A tidak sama dengan 0. Maka kita gunakan metode lain. Salah satunya adalah metode kontradiksi. Gunakan metode kontradiksi. Oke, kita mau membuktikan yang ini dulu. Oke, ingat kembali langkah-langkah. Saya mengingatkan langkah-langkah metode kontradiksi yang pertama. Ingat, ini pernyataannya berbentuk implikasi. Jika P, maka Q. Maka, jika kita menggunakan metode kontradiksi, yang pertama kita lakukan, asumsikan atau misalkan P dan negasi Q itu benar. Kemudian, tunjukkan terjadi kontradiksi.
dari apa yang kita asumsikan tadi. Kontradiksi terhadap kontradiksi dari apa yang dimisalkan tadi kan sebelumnya, atau boleh juga dari asumsi sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kalau sudah terjadi kontradiksi, maka sesungguhnya adalah haruslah P dan Q yang benar. Baru terbukti P maka Q itu benar. Oke, langkah-langkah ini membantu kita untuk membuktikan teorema ini. Jadi buktinya kita punya P tadi A tidak sama dengan 0, berarti misalkan A tidak sama dengan 0. Oke. Dari sifat E4, masih ingat sifat E4? Bahwa jika A tidak sama dengan 0, maka ada atau terdapat seper A. Maka seper A ada. Sama dengan bahasa terdapat seper A. Jika seper A ada, dari sifat E4 ini berlaku A kali seper A itu sama dengan 1. Kemudian, apalagi yang diasumsikan yaitu negasi Q. Andaikan atau misalkan sama saja bahasanya, negasi Q itu adalah seper A sama dengan 0. Maka negasinya seper A sama dengan 0. Kalau Q-nya seper A tidak sama dengan 0, maka negasi Q-nya adalah seper A sama dengan 0. Oke. Jika kita punya seper A sama dengan 0, teringat teorema 2.1C. Maka A kali seper A itu sama dengan 0 dari teorema 2.1C, karena tadi kita mengandaikan seper A-nya sama dengan 0. Maka A kali seper A itu sama dengan 0 karena seper A-nya sama dengan 0. Oke, terjadi kontradiksi. Lihat, ada dua bentuk yang sama, yaitu A kali seper A. Untuk yang di atas, yang di bawah juga A kali seper A. Tetapi hasilnya berbeda, 1 dengan 0. Maka sesungguhnya ini merupakan dua bentuk yang terjadi kontradiksi. Sehingga kita sebutkan terjadi kontradiksi dari nilai A kali seper A. Haruslah langkah yang ketiga, haruslah P-nya sudah sama, yang Q-nya yang kita jadikan benar. Haruslah seper A, karena Q-nya seper A tidak sama dengan 0. Terbukti langkah keempat, jika A tidak sama dengan 0, maka seper A tidak sama dengan 0. Oke, itu yang pertama. Kita membuktikan seper A tidak sama dengan 0. Nah, sekarang kita membuktikan yang kedua.
Q-nya yaitu 1/1/A itu sama dengan A. Oke, prosesnya hampir mirip dengan teorema 2.3b. Prosesnya kita buat yang kedua. Buktikan, kita ingatkan lagi, 1/1/A sama dengan A. Bentuk ini mengingatkan kita pada sifat M4. Berdasarkan sifat M4, kita punya tadi A tidak sama dengan 0, berarti karena A tidak sama dengan 0, maka 1/A ada. Sehingga A kali 1/A, atau ditulis juga boleh 1/A kali A, itu sama dengan 1. Sekarang sifat E4 ini kita berlakukan untuk A-nya, kita ganti dengan 1/A. Kita tulis dari sifat M4 juga karena 1/A tidak sama dengan 0, ini sudah kita buktikan tadi untuk yang pertama, maka satu ini tadi karena A sama dengan 0, tidak sama dengan 0, maka 1/A ada. Sekarang A nya kita ganti dengan 1/A, maka 1/1/A juga ada. Tinggal ubah bentuk, A itu 1/A ada. Kalau A nya diganti dengan 1/A, maka 1/1/A itu ada. Sehingga dari sifat E4 itu diperluas menjadi 1/A kali 1/1/A, atau ditulis dibalik menjadi 1/1/A kali 1/A sama dengan 1. Oke. Ternyata dari dua bentuk ini, kesamaan ini kita buat dari kesamaan 1/A kali A sama dengan 1 dan 1/A kali 1/1/A sama dengan 1, maka diperoleh, perhatikan dua kesamaan, ini sama-sama 1/A, yang ini sama-sama dengan 1, berarti ini adalah sama. Diperoleh A kali 1, A sama dengan 1/1/A, atau 1/1/A sama dengan A. Terbukti jika A tidak sama dengan 0, maka 1/1/A sama dengan A. Kita lanjut teorema 2.4b, yang mana teorema 2.b berbunyi jika A kali B sama dengan A dikali C, dan A tidak sama dengan 0, maka B sama dengan C. Oke, dari teorema ini kita punya P-nya adalah A kali B sama dengan A kali C. Ada 2, dan A tidak sama dengan
0. Q-nya B itu nanti sama dengan C. Oke. Jika kita menggunakan metode langsung, berarti P menjadi diketahui, Q menjadi yang ditanya. Oke. Dari P, kita punya A kali B sama dengan A kali C. Dan A tidak sama dengan 0. Karena A tidak sama dengan 0, nih, maka nilai 1/A itu ada. Kemudian kita ingin mengarahkan hasilnya nanti B sama dengan C. Saya ambil luas kiri. B. Dari apa yang sudah kita pelajari, ternyata B itu sama dengan B kali 1. Kenapa diambil B kali 1 bukan B tambah 0? Karena kalau kita lihat dari teoremanya ini menggunakan operasi perkalian, sehingga lebih mengarah ke operasi perkalian, yaitu B sama dengan B kali 1. Ini dari sifat M3. Walaupun di M3 itu A kali 1 sama dengan A, sekarang bilangannya itu B, maka kita sesuaikan B sama dengan B kali 1. Kemudian kita rubah lagi bentuknya. 1 itu sama dengan A kali 1/A. Hal ini boleh dilakukan karena 1/A ada. Itu datang dari sifat M4. Kemudian pengelompokannya kita tukar menjadi B kali A kali 1/A. Itu datang dari sifat asosiatif, yaitu M2. Kemudian kita tukar B kali A menjadi A kali B kali 1/A. Itu datang dari sifat komutatif, yaitu sifat M1. Karena A kali B sama dengan A kali C, maka A kali B kita ganti dengan A kali C sekali 1/A. Ini datang dari diketahui. Oke, kita tukar posisi sama dengan C kali A kali 1/A. A kali C berubah menjadi C kali A, boleh karena ada sifat M1. Kemudian pengelompokan kita tukar C kali A kali 1/A, boleh dilakukan karena ada sifat M2 atau sifat asosiatif. Lanjut, B sama dengan C kali A kali 1/A itu adalah 1. Datang dari sifat M4. Sehingga B sama dengan C kali 1 sama dengan C. Itu datang dari sifat M3. Dimana A kali 1 sama dengan A, sekarang A-nya adalah C. Maka C kali 1 sama dengan C. Oke, tujuan kita sudah sampai, yaitu kita mau menghasilkan B sama dengan C. Nih, ini tadi yang diketahui, ini yang ditanya jika kita mau menggunakan metode langsung. Nah, terbukti jika A kali B sama dengan A kali C dan A tidak sama dengan 0, maka B sama dengan C. Oke. Kita lanjut yang C. Jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Oke. Pembuktian ini
akan saya jadikan sebagai latihan untuk Ananda semua. Dan jika Anda mengikuti pembuktian sesuai yang ada di halaman 37, maka terlebih dahulu buktikan bahwa jika A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka AB tidak sama dengan 0. Jadi sebelum membuktikan teorema yang 2.4c ini sesuai dengan yang di buku langkahnya, maka buktikan terlebih dahulu teorema ini untuk meyakinkan kita menggunakan alasan kita membuktikan teorema ini sesuai pada halaman 37. Oke. Jadi ini dijadikan sebagai latihan. Oke. Nah, dari teorema-teorema yang kita pelajari, sesungguhnya kita mendapatkan dua operasi lainnya, yaitu operasi lainnya pengurangan. Yang pertama, pengurangan. Pengurangan itu sering disimbolkan dengan tanda strip seperti ini. Yang mana sesungguhnya pengurangan itu, misal A kurang B itu sesungguhnya merupakan bentuk dari A ditambah negatif B. Oke. Operasi yang kedua yang sering kita gunakan yaitu pembagian. Sering kita simbolkan dengan tanda titik 2 atau per juga bisa. Nah, sehingga misal saya punya A dibagi B itu sesungguhnya adalah A dikali 1 per B, atau sering disingkat menjadi A per B. Oke, jadi operasi pengurangan dan pembagian sebenarnya turunan dari operasi penjumlahan. Untuk pengurangan pembagian ini dari operasi perkalian. Perkalian dengan inverse bilangan B, misalnya jika A dibagi B atau ditulis A per B. Oke, mengingat bentuk ini, teringatlah kita dengan himpunan bilangan rasional. Sering disimbolkan dengan Ki. Himpunan bilangan rasional punya definisi. Definisinya adalah semua bilangan yang dapat dirubah menjadi A per B. A, B ini adalah bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, merupakan anggota dari bilangan rasional. Sehingga ditulis Q itu adalah himpunan yang dapat ditulis menjadi bentuk A per B, di mana A, B itu elemen bilangan bulat, B tidak sama dengan 0. Nah, jadi setiap bilangan real yang dapat dirubah menjadi bentuk A per B, di mana A, B elemen bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, itu adalah bilangan rasional. Contoh, misalnya saya punya bilangan real itu 2 elemen bilangan real. 2 itu elemen bilangan rasional karena 2 itu dapat dirubah menjadi 2 per 1. Oke. Contoh lain misalnya 1,5. 1,5 itu adalah bilangan real. 1,5 juga elemen bilangan rasional.
Karena 1,5 itu dapat dirubah menjadi 3/2. Karena 3 bagi 2 itu nilainya 1,5, 3 bilangan bulat, 2 bilangan bulat. Oke, itulah beberapa contoh mengenai himpunan bilangan rasional. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana jika kalau contohnya saya berikan akar 2? Akar 2 elemen himpunan bilangan real. Apakah akar 2 elemen bilangan rasional? Kalau kita ingin membuktikan akar 2 itu bilangan rasional, berarti akar 2 itu harus dapat dirubah menjadi bentuk A per B. Tetapi selama ini kita coba akar 2 dirubah menjadi bentuk A per B. A dan B bilangan bulat itu tidak kita temukan. Sehingga muncullah teorema 2.5 yang berbunyi tidak ada bilangan rasional Q sehingga Q kuadrat sama dengan 2. Oke, kalau kita lihat persamaan ini, maka berapa nilai Q yang jika dikuadratkan sama dengan 2, pasti hasilnya akar 2. Tetapi bahasa dari teorema ini mengatakan tidak ada bilangan rasional Q sehingga Q kuadrat sama dengan 2. Artinya akar 2 ini bukan merupakan bilangan rasional karena akar 2 lah yang memenuhi Q kuadrat sama dengan 2. Sementara ditegaskan bahwa tidak ada. Oke, bagaimana cara kita membuktikannya? Bukti kita gunakan metode kontradiksi. Karena pernyataannya berbentuk P, maka kita mulai dengan negasi P. Jadi misalkan ada. Karena ini kita anggap P, maka pada saat kita gunakan kontradiksi, kita mulai dengan memisalkan negasi P benar. Tidak ada menjadi A, ada. Misalkan ada bilangan rasional Q sehingga Q kuadrat sama dengan 2. Jika ada bilangan rasional Q, maka Q itu sesungguhnya harus dapat dirubah menjadi bentuk A per B. Dengan bahasa lain, pilih saya ganti A per B itu menjadi MN, elemen bilangan bulat, dan N tidak sama dengan 0, sehingga Q itu menjadi M per N. Hal ini diakibatkan karena tadi di awal kita misalkan ada bilangan rasional Q. Kalau ada berarti Q itu dapat dirubah menjadi M per N. Nah, yang mana kita asumsikan M per N ini tidak dapat disederhanakan lagi. Sudah paling sederhana pecahannya. Nah, dengan kata lain, FPB-nya atau ditulis dengan M, N itu sama dengan 1. Ini FPB M, N sama dengan 1. Oke. Dari asumsi ini kita olah. Tadi kita punya ada bilangan rasional Q sehingga Q kuadrat sama dengan 2. Q-nya tadi M per N. Maka
Apa bentuk Q kuadratnya? Q kuadrat itu sama dengan M per N kuadrat sama dengan 2. Atau ditulis M kuadrat sama dengan 2N kuadrat. Oke. Bentuk ini mengingatkan kita pada bilangan genap. Sehingga M kuadrat itu adalah bilangan genap. Nah, di pertemuan kedua kita sudah membuktikan jika M kuadrat bilangan genap, maka M bilangan genap. Oke, kita dapat suatu hasil bahwa M itu bilangan genap. Karena M bilangan genap, misal M itu sama dengan 2T. Maka M sama dengan 2T kita masukkan ke M kuadrat sama dengan 2N. 2T kuadrat sama dengan 2N kuadrat. Tujuan kita ingin melihat apakah N kuadrat ini bilangan genap juga atau bilangan yang lainnya. Nah, kita jabarkan. Atau ini menjadi 4T kuadrat sama dengan 2N kuadrat. Atau kita cari bentuk N kuadratnya sama dengan 2T kuadrat dengan proses aljabar. Oke. Sehingga N kuadrat sama dengan 2T kuadrat itu menghasilkan N kuadrat bilangan genap. Maka N juga bilangan genap. Oke. Berarti kita dapat dua hasil, M bilangan genap, N bilangan genap. Oke. Karena M dan N bilangan genap, maka tentulah FPB-nya pasti tidak sama dengan 1. Ya, contoh misalnya M-nya 2, N-nya 2. Berarti 2,2 FPB-nya adalah 2. Nah, maka dapat disimpulkan FPB dari M, N itu tidak sama dengan 1. Hal ini kontradiksi dengan asumsi kita di awal. Dengan asumsi bahwa tadi kita mengasumsikan M, N-nya itu sama dengan 1. Jadi, haruslah balikkan lagi. Tadi kita memisalkan negasi P yang benar. Nah, sekarang haruslah P yang benar. Tidak ada, apa itu P? Tidak ada bilangan rasional Q, sehingga Q kuadrat sama dengan 2. Oke, terbukti tidak ada bilangan rasional Q, sehingga Q kuadrat sama dengan 2.